Wala sodako wala sholat. Maka dia tidak membenarkan dan juga tidak sholat. Hadza ihbarun anil kafiri alladzi kana fid dari dunya mukadziban lil haqqi biqalbihi. Ini adalah berita dari Allah mengenai seorang yang kafir, orang yang nolak terhadap ayat Allah, yang waktu itu hidup di dunia ini dan membohongkan terhadap kebenaran dengan hatinya. Mutawalliyan anil amali biko yukolib. Dia berlepas diri dari melakukan kebaikan dan menyalahinya. Kalau khairu fihi batin wala dhahirun. Maka tidak ada kebaikan di dalam diri orang itu baik secara batin dan juga zahir. Ini menggambarkan sifat-sifat kekafiran. Dia tidak membenarkan terhadap Al-Quran dan tidak pernah mau melakukan sholat. Wala soddaqa wala sholat. Maka dia tidak membenarkan wala sholat dan juga dia tidak melakukan sholat. Jadi dua hal ini penting nih persoalan sholat. Jangan disepelekan, sholat itu sesuatu yang sangat sakral. Disebut-sebut banyak dalam Al-Quran. Dan dalam hadis Nabi juga disebutkan hal yang pertama akan dihisap, akan dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jadi bukan yang lain-lain. Sholat yang akan pertama kali ditanyai. Apakah sholatnya beres? Kalau beres, insya Allah aman urusan lainnya juga. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong atau bahkan tidak sholat sama sekali, alamat kesengsaraan. Kalau sodako wala sholat. Nah, sholat itu memang harus terus sepanjang hidup. Memang diwajibkannya setelah balik. Setelah balik, usia balik kita. Setelah usia 15 tahun. 15 tahun sampai sekarang ini harus dilakukan tiap hari. Sehari, semalam, sedikitnya 5 kali. Nah, kadang-kadang orang tidak kuat. Kalau hanya sekali 2 kali saja, mungkin bisa. Sehari 2 hari saja, sepekan 2 pekan. Tapi ini kalau terus-terusan, belum tentu orang itu kuat seumur hidupnya. Ada saja sekali-kali ditinggalkan. Nah, ini yang disebut dengan istiqomah. Belum tentu orang itu pada bisa istiqomah. Bagi kita yang punya komitmen kuat, keimanan insya Allah akan menjaganya dengan baik. Wala sodaka wala sholat, walakin kadzabat, tapi itu membohongkan dan berpaling. Dan pergi kepada keluarganya dengan cara jadalan, asyaraton batoron, dia bersombong-sombong, menyombongkan diri. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang melakukan pencemoohan terhadap orang-orang yang beriman itu, wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali menuju keluarganya, mereka berkembali dalam keadaan dengan menyombongkan diri, membangga-banggakan diri. Wah, perilaku yang dilakukan oleh kaum muslimin, apaan itu sholat, tidak dimengerti dan dicemoohkan. Kalau dulu kata orang PKI itu, on kada das tarang sholat, dadas tarang. Kata orang-orang yang tidak mengerti. Padahal kita tahu cara sholat itu adalah yang sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang. Itu ajaran dari Allah, bukan diciptakan oleh manusia. Lengkapkan dalam sholat itu coba dirinya, dan ada ruku, itu menggambarkan tentang manusia yang punya kemampuan bergerak beragam cara. Ada duduk, ada ruku dan sebagainya. Bandingkan dengan cara agama ibadah lain yang hanya duduk saja atau berdiri saja. Itu hanya mencerminkan satu macam gerakan. Tapi dalam ajaran Islam itu lengkap. Maka karena itu jadi rukun berdiri itu. Berdiri dalam sholat menjadi rukun. Sehingga bagi Bapak
ibu yang masih mampu berdiri, berdiri ya. Jadi kalau sudah tidak mampu silakan. Tapi kalau selagi masih mampu berdiri itu rukun soalnya tidak boleh ditinggalkan. Dia harus berdiri. Demikian juga rukun dan sujud itu rukun sholat. Selagi masih mampu lakukan dengan sempurna. Kecuali kalau dalam keadaan tidak mampu, sakit, duduk tidak apa-apa. Tapi sekali lagi, saya sering mengingatkan ini. Sholat sambil duduk itu duduk di bawah, gitu, bukan di kursi. Itu mah contoh kesini saja itu dari Masjidil Haram itu. Tapi kalau selagi masih bisa duduk, sulit. Itulah yang dicontohkan Rasulullah, gitu. Bukan di kursi. Selagi masih bisa duduk di bawah, kecuali kalau sudah tidak bisa duduk di bawah, silakan di kursi. Tapi contoh pertama dari Rasul, silakan lihat tidak pernah Rasul. Jadi duduklah di bawah kalau mengikuti contoh Rasul. Kecuali kalau sudah tidak bisa, dulu kita mengenal almarhum Bapak Sitepu, beliau sudah tidak bisa duduk karena sudah dioperasi belakangnya itu kan. Sehingga tidak bisa di bawah duduk. Nah kalau seperti itu silahkan. Tapi selama masih bisa duduk di bawah, duduk berdiri. Contoh Rasul. Kalau duduk di kursi itu adalah karena di Masjidil Haram itu ramai kan. Di Masjidil Haram itu ramai. Kalau duduk di bawah takut terinjak-injak. Nah, duduklah di kursi. Tapi dibawa contoh ke kita juga Pak. Saya khawatir jadi gereja masjid ini pada pakai kursi. Jadi selama masih masih bisa duduk di bawah, jangan pakai kursi. Bisa mengubah kebiasaan kita. Soalnya sekali lagi itu rukun itu. Dan kita harus mengikuti contoh Rasul dalam melakukan. Kemudian disebutkan di ayat berikutnya, summa dhahaba ila ahliyati. Kemudian dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bersombong. Itu sifat orang-orang kafir, mereka bangga, nepuk dada. Kemudian disebutkan, aula laka aula, kecelakaanlah ibu, maka kecelakaan diulang-ulang sampai 4 kali. Apa saking diancam. Yuhibbu laka an tamshiha kata wa qad kafarta bi khaliqik wa barika. Karena dia itu berjalan, kemudian dia kufur dan menyalahi terhadap pencipta, terhadap penciptamu, maka menyalahi dia. Biasa yang namanya kekafiran itu menolak ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah. Tidak menerima. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Memang selagi di dunia ini semuanya juga diperuntukkan bukan saja untuk kaum yang beriman. Semua manusia di sini diberi kesempatan untuk makan, ber tamat tahu itu apa bersenang-senang gitu kan. Silakan. Allah mengizinkan memang bagi siapapun apakah dia beriman ataupun tidak, tetapi nanti akan ada akibatnya. Perbuatan yang mereka lakukan akan diperhitungkan. Pak Budu masyitum min duni. Silakan sembah oleh kalian siapa yang kalian sukai selain daripada Allah. Ikmalu masyitum. Silakan kalian berbuat sesuka kalian. Itu dalam surat silat. Jadi diberi kebebasan selama di dunia ini. Karena kita tahu dunia ini tempat menanam. Tempat menanam artinya mau nanam apapun silahkan. Mau nanam padi, tentu saja hasilnya akan nanam jagung, nanti yang hasilnya jagung juga. Nanam kebaikan tentu saja akan hasilnya kebaikan. Dalam hal ini akan ada perhitungan bagi semuanya.
Silakan tanam di muka bumi, diberi kebebasan, suka-suka. Tapi ingat, akan ada perhitungan. Nah, ayat ini memang dikaitkan menurut Siti Aisyah dengan Abu Jahal dahulu. Karena ayat ini turunnya di Mekah kan, sewaktu Nabi masih di Mekah, hijrah ke Madinah. Ayatnya pendek-pendek terkait dengan persoalan akidah dan kaitan dengan persoalan penguatan ketauhidan. Nah, yang sangat menolak waktu itu adalah Abu Jahal, sangat menolak. Termasuk sebetulnya Sayyidina Umar bin Khattab selagi beliau masih kafir itu menolak juga kuat. Dan waktu di Mekah itu Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah Islam salah seorang dari dua orang yang sangat kuat penolakannya, yaitu Abu Hakam, Abu Jahal, dan juga Umar bin Khattab. Nah, kemudian nanti yang masuk Islam itu hanya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam itu karena itu doa Nabi dikabul oleh Allah, yang masuk itu Sayyidina Umar, dan kemudian beliau sangat berperan besar nanti termasuk sebagai khalifah yang kedua dan yang memperbaharui administrasi kenegaraan kekhalifahan nanti, memodernkan kekhalifahan adalah Sayyidina Umar. Nah, ayat ini turun waktu itu di Mekah. Kemudian disebutkan di sini, anna aduwallahi Abu Jahlin, sesungguhnya musuh Allah Abu Jahal, akhoda nabiyallahi bijami siyabi, memegang Nabi Allah dengan memegang semua pakaian Nabi. Semua kola kemudian bersabda Nabi, aula laka aula, semua aula laka aula. Celakalah bagimu, hai Abu Jahal, celakalah sampai 4 kali disebutkan. Faqala aduwullahi, kemudian berkata itu Abu Jahal, atau adani ya Muhammad, apakah kamu mengancam kepada wahai Muhammad? Wallahu wallahu la tastalimu anta wala rabbuka syai'an. Padahal engkau, demi Allah, engkau tidak akan mampu, yaitu engkau wahai Muhammad, wala rabbuka, dia juga tidak mampu Tuhanmu itu yang disebut Allah untuk mencelakakanku. Wa inilah azubin masyi baina jabalaiha. Dan sesungguhnya aku itu menguasai kehidupan perjalananku itu di antara dua gunung itu. Artinya waktu itu masih segar, mungkin usia masih muda, masih katakanlah usia 40 50-an itu kan masih bisa berjalan, masih sehat, merasa seperti itu, menyombongkan diri. Bagaimana engkau mau mencelakakanku? Engkau dan Tuhanmu tidak akan mampu berbuat sesuatu kepadaku. Itu selagi masih segar-segarnya. Tapi kan kita itu manusia itu makin lama makin menua, makin makin kekuatan makin berkurang. Makin tua itu makin berkurang kekuatan, akan terasa bahwa ternyata satu waktu kita juga payah juga. Nah, termasuk nanti Abu Jahal itu mati pada saat perang Badar, dibunuh oleh dua orang pemuda Islam. Dicari itu Abu Jahal, dan karena waktu itu Abu Jahal sebagai pimpinan perang, sebagai panglima perang dari negara Quraisy. Kemudian ada dua orang pemuda dari kaum muslimin mengendap-endap mencari-cari Abu Jahal, yang mana Abu Jahal. Nah, kemudian dihabisi dan akhirnya mati Abu Jahal. Matinya itu masih dalam keadaan segar juga, belum kakek-kakek juga. Tapi waktu itu dia nantang kepada Nabi, sesungguhnya engkau tidak bisa berbuat apapun kepadaku. Demikian juga Tuhanmu, katanya gitu. Itu perbuatan yang berlebihan. Ya biasa yang namanya orang kafir itu seperti itu. Ya berkeyakinan yang bukan-bukan. Kemudian ayah sabul insanu ayyut sudah. Apakah orang manusia mengira bahwa dia tidak akan mempertanggungjawabkan di hari nanti? La yub'asun, tidak akan dibangkitkan. Ayyut sudah. Nah, ini masalah ini banyak dibicarakan dalam surat-surat Makkiyah. Surat Yasin juga disebutkan.
yuhyihal wa hiya ramim. Yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur adalah Allah yang menciptakan pertama kali. Nah, di ayat ini juga disebutkan begitu. Ayat sabut insan ayyut sudah, apakah manusia akan dibiarkan begitu saja? Pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dari hari ke hari, jam ke jam, dari menit ke menit, sampai detik per detiknya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan seperti dalam video-video kehidupan dokumentasi. Kan diambil momen-momen tertentu saja. Seperti kita tokoh-tokoh negara itu kan yang disorot itu kan tidak pernah disorot bagaimana Presiden Soekarno cara makannya tidak ada kan yang disorot itu bagaimana beliau berpidato bagaimana beliau memimpin rapat kabinet bagaimana beliau melakukan kunjungan ke negaraan dan sebagainya tapi bagaimana beliau cara mandi bagaimana beliau makan bagaimana perbuatan sehari-hari di rumah kan tidak pernah diceritakan. Nah, nanti itu dalam pertanggungjawaban kita bukan saja peristiwa-peristiwa besar, tetapi sampai peristiwa kecil juga akan dimintai, ditanyai. Kita. Sama seperti kita mempelajari riwayat hidup Nabi. Yang dipelajari dari riwayat hidup Nabi itu bukan hanya beliau pada saat pidatonya, tetapi saat beliau masuk ke WC juga ada pelajaran. Saat beliau menggauli istrinya juga di situ kita mempelajarinya. Saat beliau cara makan beliau sampai hal-hal yang sifatnya pribadi itu kita pelajari. Dan itu satu-satunya tokoh di muka bumi yang kita pelajari sampai hal-hal kecilnya. Kalau tokoh-tokoh besar itu kan tidak pernah kita mempelajari hal kegiatan-kegiatan pribadi. Tapi kalau Nabi itu sampai hal-hal detailnya juga rincinya itu kita pelajari. Karena kita ingin mencontoh kepada beliau. Kalau kita mampu, silakan. Nah, begitu juga nanti pada saat kita dimintai pertanggungjawaban bukan hanya hal-hal besar saja, tetapi urusan-urusan pribadi juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ayah sabul insanu ayyut roka sudah, apakah manusia mengira bahwa tidak akan dimintai pertanggungjawaban? Tidak, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena di sini disebutkan oleh Allah, alam yakunut patambi maniyumna. Bukankah dahulu dia itu adalah berupa nutfah, berupa sel sperma saja dari madi yang dipancarkan. Artinya dari termasuk hal yang sangat filosofis gitu kan. Dari mana itu manusia berasal itu dipersoalkan kan disebutkan di sini. Dari mana manusia itu berasal yang tadinya tidak ada arti apa-apa. Sel sperma itu ya berupa asal kan tidak bisa bicara, tidak bisa macam-macam gitu kan. Yang hina dina tidak ada artinya, tetapi nanti kalau sudah jadi manusia jadi sombong gitu kan. Jadi adik guna bisa seperti itu. Padahal dia itu diciptakan dari hal yang sangat hina dina, semprotan air mani saja disebutkan oleh Allah. Termasuk berarti hal-hal kecil juga dia dalam kehidupan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ala kota ampakola kopasawa. Kemudian Allah menciptakan alakoh. Alakoh itu darah kimpal, gitu. Darah yang menempel, yang kan asalnya dari sel mani. Sel mani itu membuahi sel perempuan. Sel sel mani itu adalah jutaan sel laki-laki itu kan ada jutaan yang itu disemprotkan jutaan itu. Tapi yang dibuahi itu hanya satu sel perempuan. Nah, yang masuk yang membuahi itu juga hanya satu. Jadi kita ini adalah para pejuang, para pemenang maksudnya. Kita bersaing pada saat tersebut dan yang berhasil jadi kita ini adalah satu sel sperma saja yang masuk ke dalam sel ovum atau sel perempuan dan jadilah kita. Yang jutaan yang lainnya hancur. Jadi kita sejak awal sudah bersaing sebetulnya. Demikian juga dalam kehidupan dunia ini kita kan bersaing sebetulnya pada hakikatnya. Kita memperjuangkan di antara kita ada yang berhasil, ada yang tidak menurut kita ya, dalam kehidupan. Kemudian ada yang gagal, ada hidup sukses, ada yang tidak sukses. Itu juga persaingan, walaupun kita tidak menyadarinya. Nah, begitu juga memang kehidupan kita itu adalah bersaing sejak
sejak dari sel sperma sudah bersaing. Kita itu adalah orang-orang yang berhasil. Nah, teman kita yang jutaan lagi ya hancur, terbuang nih, menjadi ya tidak jadi manusia. Nah, itu adalah diingatkan oleh Allah. Alakotan kemudian dari sel sperma yang dibuah itu menjadi zigot, istilahnya. Artinya menjadi cikal bakal, kemudian menjadi embrio. Sudah mulai membentuk sampai usia nanti kurang lebih 4 bulan, ditiupkan roh oleh Allah melalui malaikat. Ditentukan pada saat peniupan roh itu tentang berapa usianya dia akan hidup, bagaimana kehidupan ya kehidupan sekarang ini. Udah ada ketentuan sejak zaman roh, sejak zaman kita ditiupkan. Tetapi kita tidak tahu, memang itu rahasia. Tapi bahwa kita ini akan beriman atau kafir itu sudah disebutkan sejak dimasukkan ke dalam tubuh kita di dalam kandungan ibu. Itu usia 4 bulan. Sehingga biasanya para ibu suka mengadakan syukuran 4 bulanan. Itu maksudnya mendoakan supaya nasib baik bagi janin yang disebutkan atau dimasukkan roh saat. Tapi persisnya kapan kan tidak ada yang tahu juga. Mungkin yang tahu itu adalah ibunya itu aja. Tahu loh kok jadi bergerak-gerak di dalam perut ini, ah, itu sudah ada rohnya. Tapi kapan rohnya ditiupkan juga tidak tahu juga. Tapi begitu sudah ditiupkan rohnya jadi hidup, bergerak-gerak, itu janin, itu berarti sudah hidup usia 4 bulan. Dan nanti dikandung sampai biasa 9 bulan, tetapi 7 bulan juga bisa keluar sudah sembuh. Atau dia keluar sebelum usia 7 bulan, itu disebut kaluron kan, atau miskam. Biasanya tidak usia panjang kalau usia keluar sebelum. Nah, Allah menyebutkan di sini alakotan dari tadinya darah menempel itu jadi dari zigot itu embrio, kumpulan kumpulan dari sel mani dan sel ovum itu jadi darah yang menggumpal gitu kan. Dan dari darah itu menjadi daging, menjadi tulang, menjadi sempurna. Jadilah kita pasawwa, maka Allah menyempurnakan penciptaan. Jadi manusia sempurna. Akhirnya lahirlah jadi kita, jadi tangan, jadi kepala, jadi ada hati dan sebagainya. Siapa yang menciptakan itu? Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu membuat itu, kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang menciptakan menjadikan itu. Demikian juga dalam bayi tabung. Memang bayi tabung itu karena secara alamiah itu terjadi percampuran antara sel laki-laki dan perempuan sulit kelihatannya, maka dilakukannya di luar. Nah, nanti setelah tercampur menjadi embrio dimasukkan lagi ke dalam rahim ibu. Jadilah itu bayi tabung. Percampurannya di luar. Nah, dalam hal ini hati-hati jangan sampai tercampur yang bukan suami istri. Itu sama aja dengan perzinahan. Karena sumber laki-laki dan perempuan itu harus sah dalam sebuah ikatan pernikahan. Jangan sampai nanti yang bukan suami istri dicampurkan sel sperma dengan sel perempuannya bisa juga jadi bayi tabung. Tapi itu tidak melalui pernikahan, itu bahaya. Nah, Allah di sini mengingatkan kepada kita, dahulunya kalian itu alakoh saja, berupa darah yang menggumpal. Kemudian Allah pakholako, Allah menciptakan menjadi seperti kita ini, ada otak dan sebagainya, sampai pasawa Allah sempurnakan sebagai manusia. Dan kita itu berbeda dengan makhluk lain, bisa berpikir, bisa memilih dan memilih. Beda dengan makhluk-makhluk lain yang tidak bisa memilih. Kan tidak ada sapi yang bisa memilih atau tidak malu sapi tidak pakai pakaian. Tapi kalau manusia waktu kecil memang tidak malu. Tapi kalau sudah usia remaja jadi malu, tidak berpakaian. Karena di situ ada perasaan juga dan bisa berpikir. Tapi kadang-kadang kemampuan berpikirnya itu ingin mengalahkan Tuhan. Itu masalahnya.
Sama seperti sekarang ini, cara berpikir secara artifisial itu menggunakan artificial intelligence atau AI biasa sering kita sebut. Saat ini itu adalah cara berpikir manusia yang biasa dilakukan oleh kita ini, kemudian dipindahkan pada cara berpikir yang dilakukan oleh komputer. Dan betul, bisa seperti kita bisa membuat apapun, membuat gambar dan sebagainya, membuat tulisan dan sebagainya. Bagus, runut itu Pak. Jadi tidak perlu mikir-mikir sulit-sulit lagi kalau kita serba serba gampang. Misalnya kita ingin membuat proposal masjid, kalau dulu kan sulit kita membuat proposal itu. Kalau sekarang gampang saya masukkan, tolong buatkan proposal kepada AI jadi itu Pak. Hanya dalam waktu menitan mungkin tidak perlu mikir lama-lama ini. Demikian juga mungkin gambar masjid yang akan kita inginkan, ingin seperti apa, bisa juga dihasilkan. Demikian juga unsur-unsur kita ini sudah ada di kehidupan manusia ini, memang kita melihatnya hanya materialistik. Adakah yang sifatnya immaterial? Sebetulnya, sebetulnya di dalam tubuh kita ini juga ada yang material dan immaterial. Yang material itu jasad kita ini kan kelihatan. Ada yang imaterial, apa itu? Nyawa, roh. Buktinya apa? Kalau orang meninggal kan tidak bisa bicara lagi, tidak bisa bergerak lagi. Berarti bahwa kita hidup ini adalah karena ada roh. Maka bisa bicara, bisa bergerak, bisa kemana-mana. Tapi pada saat orang meninggal tidak bisa melakukan apapun, berarti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Yaitu roh tadi itu. Nah, sebetulnya ini dalam dunia sains, ilmu pengetahuan kita menyebutnya. Pengetahuan mengenai metafisik itu sudah dikenal sebetulnya dari dahulu. Jadi kalau sekarang ada filsafat, filsafat materialisme yang menjadi cikal bakal menjadi gagasan komunisme, karena komunisme itu hanya melihat yang tampak-tampak saja dalam kehidupan, tidak melihat yang metafisik, tidak melihat yang goib gitu kan. Nah, itu sebetulnya salah besar karena sekarang pengetahuan juga sudah melihat sesuatu yang goib seperti dalam mekanika kuantum, ilmu fisika, fisika modern. Jadi kalau bapak-bapak dahulu kita semua dulu pernah sekolah di SMA kan ya, yang jurusan IPA ini pernah belajar mekanika Newton, pernah belajar hukum-hukum Newton, Archimedes dan sebagainya. Itu fisika klasik, fisika zaman bahula. Nah, kalau fisika modern itu sekarang ada mekanika kuantum yang nanti menjadi cikal bakal komputer terbaru generasi terbaru saat ini, komputer kuantum. Nah, dasar kuantum itu adalah superposisi. Superposisi ini melihat benda tidak saja secara materi, secara kasat mata, tapi melihatnya secara gaib. Artinya, pengertian superposisi ini, satu benda bisa berada di dalam beberapa ruangan, bisa berada di beberapa tempat, padahal bendanya hanya satu. Mungkin tidak itu, sulit ya. Nah, itu maksudnya ternyata pengetahuan juga mengenai ilmu gaib. Jadi benda yang kasat mata seperti kita ini, tapi ini dunia mikroskopis, dunia kecil gitu kan, di dalam atom, neutron begitulah, bukan di dunia secara besar-besaran itu. Itu diyakini ada istilah superposisi yang di sini menjelaskan bahwa benda-benda yang kecil-kecil itu, yang jasad redik itu, bisa berada dalam beberapa keadaan pada bendanya hanya satu. Sehingga ini yang menjadi dasar komputer kuantum berikutnya. Komputer kuantum ini beda dengan komputer yang saat ini kita kenal. Itu yang digital komputer kan, komputer digital saat ini. Itu juga sudah hebat kan. Bisa melakukan pemrosesan demikian cepat. Tetapi ternyata dengan komputer kuantum lebih cepat lagi. Karena kalau dalam komputer digital itu hanya kondisi nol atau satu. Itu yang disebut konsep digital itu kan. Titik nol atau satu. Nol, satu. Keadaan itu hanya salah satu saja. Kalau tidak nol ya satu.
gitu kan. Tapi kalau dalam komputer kuantum 01 itu bisa berada, bisa dua-duanya sekaligus muncul. Maka jadi lebih cepat. Pernah dilakukan uji coba, ya jadi ke sini nggak apa-apa ya. Pernah dilakukan uji coba kalau komputer digital itu memproses memproses itu kurang lebih 22 jam memproses data, tapi dengan komputer kuantum itu hanya 10 menit. Berarti jauh bukan lebih hebat komputer kuantum. Nah, komputer kuantum itu mendasarkan diri pada konsep mekanika kuantum yang di dalamnya mengenal superposisi. Superposisi itu di dalamnya ada unsur metafisik, ada kegoiban. Sehingga dengan demikian, pengetahuan juga mengenal ilmu goib. Maka karena itu, sebetulnya filsafat materialisme yang dijadikan ajaran komunis itu sudah runtuh dengan sendirinya dengan penemuan pengetahuan mekanika kuantum dan super kuantum, komputer kuantum ini sebetulnya. Sehingga ketinggalan zaman ajaran komunisme. Jadi ngapain kita ada yang mempelajari atau mengikuti ajaran materialisme itu, filsafat materialisme. Jadi hanya melihat yang nampak saja. Padahal jangan jauh-jauh di dalam diri kita ini saja tadi saya ceritakan ada yang tidak nampak itu roh gitu kan. Roh itu juga sesuatu yang nampak tapi berpengaruh kelihatan pengaruhnya ya kita hidup ini gitu kan. Karena kalau kita sudah mati tidak kelihatan lagi dia bisa bergerak-gerak. Artinya ada sesuatu yang tidak nampak yang memengaruhi kehidupan kita. Kenapa kita tidak percaya dengan hal yang goib? Kenapa kita tidak percaya dengan Allah? Kenapa kita tidak percaya dengan malaikat? Kenapa tidak percaya dengan jin? Toh itu ada bekas-bekas nanti dalam diri kita. Orang kesurupan saja itu kan dipengaruhi oleh jin. Kan? Itu menyatakan bahwa barang goib itu ada. Nah, di sini Allah mengingatkan kembali lagi ke ayat ini, Allah menyempurnakan kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini tadi disempurnakan melalui pemahaman yang makin canggih. Kalau zaman Nabi Nuh membuat kapal juga ya dari kayu, seperti itulah teknologi yang dikenal saat itu. Tapi kalau demikian sudah bisa berpikir juga. Kemudian makin maju, makin ke sini, makin hebat saja. Termasuk tadi ada mekanika kuantum itu yang menguatkan kepercayaan kita terhadap sesuatu yang goib sebetulnya mekanika kuantum itu fisika modern loh itu Pak. Kalau mau mempelajari itu harus sekolah dulu di ITB itu ada. Walaupun dulu juga saya pernah ikut kuliah fisika modern tapi tidak sampai mempelajari mekanika kuantum karena rumit itu, pusing gitu mempelajarinya. Termasuk teori relativitas khusus Einstein misalnya itu. Itu juga dibawa oleh fisika modern juga, belajar fisika modern. Tapi alhamdulillah saya cerita, fisika modern itu 4 SKS tinggi loh SKS-nya. Waktu itu dosennya itu aktivis Salman, Pak Hamron. Dapat A saya itu. Lumayan Pak besar. Ya tentu saja didasarkan pada nilai sekian tahun yang lalu. Tapi tidak sampai sejelimet mempelajari kuantum sampai detail. Hanya itu ada bagian dari fisika modern. Kemudian di ayat berikutnya mahsyurun ila daril akhir. Nanti manusia itu hidup di dunia ini tetapi akan dikumpulkan ke hadapan Allah di kehidupan akhirat. Wal maksud huna isbatul ma'adi. Bahwa itu ketetapannya akan suatu janji yang sudah Allah canangkan. Tidak akan berubah lagi. Seluruh manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah. Yang beriman maupun tidak beriman dimintai pertanggungjawaban selama hidup di muka bumi ini. Apa saja yang sudah dilakukan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di kehidupan akhirat nanti. Kemudian makana ala kotan pahola kopasawwa. Faja'ala minhu zaidin dzakar wa unsa. Maka Allah menjadikan dari asal manusia satu itu laki-laki dan perempuan. Asal usulnya hanya Nabi Adam saja. Kalau Nabi Adam langsung Allah ciptakan dari tanah, tapi berikutnya adalah berdasarkan sel laki-laki dan sel perempuan.
jadi pembuahan dan sebagainya. Dari situ jadi pasang-pasangan, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Dan tidak disebutkan jenis waria, kan? Tidak disebutkan jenis ketiga, hanya dua saja. Zaujaini, pasang-pasangan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan kita ini ya. Jadi tidak ada itu cinta kepada sesama jenis yang dibenarkan oleh agama. Itu penyimpangan. Kalaupun ada orang laki-laki cinta laki-laki, perempuan cinta perempuan, itu penyimpangan. Karena asal usul penciptaan itu az-zaujani, hanya sepasang, ada laki dan perempuan. Dan laki-laki itu hanya cinta kepada perempuan atau perempuan senang kepada laki-laki. Kalau yang senang sesama jenis itu adalah penyimpangan, salah perilaku. Demikian juga yang dilakukan oleh para penemuan oleh para psikolog, terutama psikolog-psikolog muslim. Itu adalah penyakit. Karena bisa saja waktu kecilnya salah urus, anak laki-laki diperlakukan seperti perempuan, atau anak perempuan diperlakukan sebagai laki-laki, maka menyimpang nanti setelah besarnya. Jadilah waria, jadilah wadam, wanita adam, wanita tapi ke-laki-lakian, atau laki-laki ke perempuan-perempuan, dan menyukai sesamanya. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah yang demikian yang menciptakan kalian dari asal usul tadi sperma, kemudian menciptakan pasang-pasangan laki-laki dan perempuan juga mampu, punya kemampuan untuk menghidupkan yang sudah mati? Nah, artinya kita belajar dari yang tidak ada sama sekali saja Allah Maha Kuasa menciptakan kita. Kita kan asal usulnya tidak ada. Ternyata bisa diadakan. Apalagi nanti Allah mengadakan kita dari hasil kematian. Artinya sudah ada asal usulnya. Hidup bukan lagi. Walaupun secara akal tidak masuk akal. Ya memang itu bukan pekerjaan akal kita. Itu adalah bukan irrasional tetapi suprarasional, di atas akal itu. Jadi perbuatan-perbuatan Allah itu bukan irrasional tetapi suprarasional, di atas akal. Yang kita lakukan itu rasional sesuai dengan cara berpikir kita. Tetapi kemahakuasaan Allah itu di luar jangkauan nalar kita. Ya, menciptakan alam semesta ini juga kan di luar nalar kita bagaimana. Apalagi juga menciptakan makhluk-makhluk kita. Toh kita dibedakan, kenapa kita beda dengan kuda padahal sama-sama makhluk. Kita beda dengan sapi, kita beda dengan ayam. Itu kalau ayam tidak malu-malunya tanpa pakaian, tapi kalau manusia kan malu, kita ingin seperti ini karena kita punya kemampuan nalar. Nah, bagi manusia yang tidak punya nalar kan telanjang saja tidak malu mereka. Ya, seperti itulah ayam juga kan. Apa bedanya dengan orang yang sedang sakit ingatan? Nah, kelebihan kita itu adalah bisa nalar, kita bisa berpikir. Maka Allah di sini mengingatkan, itulah yang hasil ciptaan Allah. Apakah Allah yang telah menciptakan kalian dengan beragam kehebatan, kejeniusan, dan macam-macam itu, tidak mampukah menghidupkan yang sudah mati? Oh, tidak ada jawaban lain kecuali Maha Kuasa Allah. Nah, ini Tuhan dalam Islam itu begitu. Jangan sampai Tuhan dianiaya tidak bisa melawan. Disalib saja tidak bisa melawan. Tuhan apaan itu? Tuhan kayak gitu kan? Tuhan itu harus Maha Kuasa, harus Maha segala-galanya. Jangankan mengadakan kita menghidupkan yang sudah mati saja Maha Kuasa Allah. Nah, ini juga pernah dibuatkan menjadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bisa mampu menghidupkan yang sudah mati. Tapi dengan izin Allah, bukan Nabi Isa semata. Jangankan Nabi Isa, nanti Dajjal saja. Di akhir zaman kan akan ada Dajjal. Itu pun bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Sehingga kita bisa terkesima dengan adanya Dajjal. Seperti yang sekarang dakwahnya atau propagandanya orang-orang Nasrani kan. Waktu itu di Saparua bisa orang yang lumpuh bisa jalan lagi. Orang yang buta bisa melihat lagi. Gak tahu pakai rekayasa apa seperti itu. Nah, itu eh, untuk supaya kita terkesima sehingga kita pada masuk Kristen gitu kan. Tetapi ternyata itu rekayasa semua, tidak ada yang benar.
Tapi kalau yang dilakukan oleh Dajjal itu benar-benar orang yang sudah mati bisa hidup lagi, kemudian orang-orang yang sakit bisa sembuh lagi, sehingga bisa memengaruhi kita, termasuk yang sudah beriman juga, berubah keimanannya. Sehingga dengan demikian kita memohon kepada Allah tidak perlu bertemu Dajjal, karena khawatir kita tidak kuat melihat keajaiban yang ditampilkan oleh Dajjal. Mendingan kita sudah meninggal saja dahulu lah, jangan ketemu Dajjal. Saya kira itu saja mungkin bahasan kita hari ini. Selesai surah Al-Qiyamah.